Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi untuk membahas tugas terakhir dari pertemuan 6 dan 7 yang berkaitan dengan produksi di dalam ekonomi mikro Islam. Dalam kegiatan produksi, ekonomi mikro Islam memiliki beberapa tujuan dan prinsip yang berbeda dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Itu bisa diperhatikan dari mulai tujuan produksi. Dalam tujuan produksi, perbedaannya dapat terlihat yang pertama menciptakan kemaslahatan atau maslahah. Tujuan utama dari kegiatan produksi dalam ekonomi Islam adalah untuk memberikan kemaslahatan yang maksimum bagi masyarakat. Hal ini mencakup pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat dan menemukan serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif. Yang kedua bisa dilihat dari pemenuhan kebutuhan sosial dan nilai ibadah. Produksi juga bertujuan untuk menyediakan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Dalam hal ini, kegiatan produksi tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga manfaat spiritual dan sosial bagi masyarakat. Lalu ada prinsip yang ketiga dapat dilihat dengan menghasilkan barang halal. Semua barang dan jasa yang dihasilkan harus bersifat halal mengikuti ketentuan syariah dan tidak merusak moralitas masyarakat karena produksi harus dilakukan dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan serta tidak menimbulkan kerusakan bagi bumi. Secara keseluruhan, kegiatan produksi dalam ekonomi mikro Islam berfungsi untuk mencapai kesejahteraan material dan spiritual, serta menciptakan harmoni dengan antara kebutuhan individu dan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Lalu kita bicara tentang eksplorasi kekayaan alam, di mana dalam pandangan perspektif ekonomi mikro Islam, eksplorasi kekayaan alam dan pemberdayaan sumber daya alam atau SDA diatur melalui prinsip keseimbangan, keadilan, tanggung jawab sebagai khalifah. Jika dilihat dari prinsip dasar pengelolaan sumber daya alam dalam ekonomi mikro Islam dilihat dari yang pertama, kepemilikan publik dan amanah, di mana sumber daya alam dalam Islam dianggap sebagai milik umum atau public goods yang dikelola oleh negara sebagai wakil masyarakat. Tentunya eksplorasi harus berorientasi pada kemaslahatan bersama, bukan kepentingan privasi dan eksploitasi berlebihan. Yang kedua, melihat kepada faktor keseimbangan ekologi. Larangan merusak lingkungan atau ilaf dan prinsip kelestarian menjadi dasar utama. Eksploitasi sumber daya alam harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan, seperti yang pernah terjadi kasus tambang emas di Gunung Kunyit yang dapat menimbulkan polusi udara dan kerusakan lahan. Lalu, prinsip ketiga adalah ihyaul mawad atau diartikan menghidupkan lahan mati. Konsep ini mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat, seperti mengelola lahan tandus menjadi produktif atau mengembangkan UMKM berbasis sumber daya lokal. Dalam eksplorasi kekayaan Islam, dapat dilihat dengan mekanisme pemberdayaan alam mulai dari muzaraah, artinya kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap di mana pemilik tanah memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu sesuai kesepakatan. Lalu ada kegiatan sewa tanah atau al-ijarah, di mana dalam konteks ekonomi Islam, sewa tanah atau al-ijarah untuk eksplorasi kekayaan alam diatur melalui prinsip-prinsip syariah yang menjunjung nilai keadilan, transparansi, dan juga kemaslahatan. Maka, tugas yang harus diperhatikan adalah ada 3 stigma yang sesuai dengan kegiatan ijarah. 1. Sewa dengan ujrah tetap artinya menetapkan biaya sewa nominal yang disepakati di awal terlepas dari hasil eksplorasi. Yang kedua, akad musyarakah atau muzaraah jika ingin menggunakan bagi hasil skema kemitraan atau bagi resiko dan keuntungan lebih sesuai untuk menghindari ketidakadilan. Lalu yang ketiga, kontrak berbasis tanggung jawab di mana memuat klausul perlindungan lingkungan dan sosial sesuai dengan bagian dari akad. Di antara 3 skema tersebut, mana akad yang paling sesuai bagi generasi muda? Silakan teman mahasiswa lakukan pengamatan dan berikan alasannya. Hanya pilih salah satu skema saja. Dan jangan lupa untuk mencantumkan segala referensi.
Sebelum menutup, maka dapat diberikan kesimpulan bahwa dalam kegiatan ekonomi mikro Islam menekankan pemberdayaan sumber daya alam yang beretika, berkelanjutan, dan mengutamakan keadilan sosial sejalan dengan prinsip makosid syariah dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, seperti sewa tanah adalah untuk kegiatan eksplorasi kekayaan alam dalam Islam harus diseimbangkan untuk demi kepentingan ekonomi dan etika syariah, dengan tujuan menghindari praktek spekulatif serta memastikan manfaat bagi semua pihak. Terima kasih untuk segala perhatian teman mahasiswa. Selamat mengerjakan tugas. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.